percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Mari pagi hari ini kita sama-sama datang. Kita mau menghampiri tahta Allah kita yang luar biasa. Inilah hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa dunia tidak semakin baik, tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu memberikan kekuatan pada kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah pagi hari ini, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali dalam doa pagi online GKI Pondok Daud Solo. Saya berharap pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan juga damai sejahtera Tuhan akan menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan pada bulan Juni ini gereja kita memiliki sebuah tema pembahasan, yaitu tentang berhasil di masa-masa yang sulit. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita boleh belajar lebih lagi dari sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Dan untuk mengawali sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengambil kutipan dari ayat Alkitab di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saya percaya apabila setiap jalan yang akan kita tempuh hari-hari berikut atau hari-hari ke depan, tidak selamanya jalan itu akan mulus dan juga rata. Dan juga jalan tersebut tidak selalu bebas hambatan atau tidak ada rintangan di depan kita. Dan juga segala sesuatu yang kita kerjakan itu belum tentu akan mendatangkan sebuah keberhasilan atau sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sesekali akan mengizinkan, akan ada badai, akan ada masalah, akan ada pergumulan, akan ada pencobaan-pencobaan, dan juga akan ada masa-masa atau waktu-waktu di mana kita akan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan juga respon dari setiap pribadi, dari setiap orang pasti akan berbeda-beda bagaimana menyikapi dalam keadaan yang sulit tersebut. Ada mungkin orang-orang atau pribadi yang ingin segera untuk menyelesaikan masalahnya dan juga move on dari masa sulit tersebut. Namun ada juga yang bersikap pesimis, ada yang bersikap pasrah hati tentang setiap kondisi dan juga keadaan yang sedang menimpanya. Ada juga yang berputus asa di tengah jalan, tetapi ada juga orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa di luar sana yang terus mengandalkan Tuhan dalam menyikapi setiap masalah dan juga pergumulan dalam kehidupan mereka. Tetapi di pagi hari ini saya berdoa terkhususnya untuk saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mau seberat apapun dan juga sebesar apapun masalah yang sedang kalian hadapi, dan juga mau sebesar apapun badai pencobaan yang sedang kita alami saat ini, saya berdoa agar kalian atau Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak pernah berputus asa, dan juga saya berdoa agar lewat masa-masa sulit ini pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga kebaikan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Karena belajar dari kutipan ayat firman Tuhan yang di atas tadi, dikatakan apabila setiap pencobaan atau pergumulan atau setiap masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang biasa-biasa saja, masalah yang ringan, masalah yang kecil, dan tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Untuk itu saya sangat percaya apabila Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang begitu menyayangi kita, adalah Tuhan yang begitu care dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatu, masalah, pergumulan, ataupun badai kehidupan itu
yang lebih besar daripada kemampuan dan juga kekuatan kita sebagai manusia. Dan sebagai orang yang percaya, kita seharusnya memiliki sebuah pemahaman di mana kita pasti akan mampu, kita pasti akan bertahan, dan juga kita pasti akan keluar dari masa-masa sulit tersebut karena ada pengharapan, karena ada penyertaan, dan juga ada kasih karunia dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita boleh melewati masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya belajar sesuatu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apabila kita hidup tidak ada masalah, apabila kita hidup lurus-lurus saja, ketika kita hidup aman-aman saja, dan segalanya terlihat oke, segalanya terlihat baik-baik saja dalam kehidupan kita, itu justru kita akan melewatkan sebuah kesempatan di mana kita akan mengerti kehendak dan juga keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di mana seringkali Tuhan memberikan kita sebuah masalah, Tuhan memberikan kita sebuah pergumulan, Tuhan memberikan kita sebuah pencobaan, itu karena Tuhan ingin memproses kita lebih dan lebih lagi. Tuhan ingin apakah kita bisa menjadi seorang pribadi yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil sebelum Tuhan memberikan perkara-perkara yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Dan lewat masalah tersebut Tuhan juga ingin menyatakan kalau Tuhan itu benar-benar ada dan juga Tuhan benar-benar sayang terhadap kita semua. Di mana setiap masalah, setiap pergumulan dan juga setiap badai pencobaan yang sedang kita alami, itu pasti ada jalan keluarnya. Tuhan sudah memberikan satu paket di mana setiap ada masalah pasti juga ada jalan keluar untuk kita semua. Dan untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila pada pagi hari ini saudara sedang ada dalam pergumulan atau saudara sedang mengalami sebuah ujian, pencobaan dalam hidup ini, dan saudara merasa apabila pertolongan Tuhan ataupun kehadiran Tuhan itu belum ada atau belum nyata dalam kehidupan saudara, mari terus bertekun, mari jangan pernah menyerah dan juga jangan pernah berputus asa dalam kehidupan ini, dan juga mari kita alihkan setiap fokus kita dan juga setiap pengertian kita agar kita tetap dapat bergumul dan juga kita berpegang teguh pada Tuhan yang memiliki hidup ini. Dan pada pagi hari ini saya juga rindu untuk membagikan 2 tips sederhana yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup mengandalkan Tuhan. Kitab Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Amin. Di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita dan juga kembali mengajarkan kita agar kita semua tidak hanya berpegang atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Kita tidak boleh hanya berpegang kepada kepandaian kita, kekuatan kita, kekayaan kita, pengalaman kita, ataupun jabatan kita untuk kita bisa keluar dari masa-masa sulit yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita boleh untuk terus mempercayai dan juga mengandalkan Tuhan dengan segenap hati untuk setiap masalah dan kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Kita sebagai manusia memang memiliki sebuah privilege atau memiliki sebuah hak istimewa di mana kita diberikan sebuah akal budi dan juga kita disertai oleh Tuhan di mana kita bisa memutuskan segala sesuatunya lewat perasaan dan juga pikiran kita jauh lebih baik daripada makhluk hidup yang lainnya. Karena itu kita bisa juga menjadi seorang pribadi yang angkuh, menjadi seorang pribadi yang sombong, karena kita terus berpikir kalau segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kita lupa apabila Tuhanlah yang seharusnya memiliki kehidupan kita dan juga Tuhanlah yang seharusnya memegang kendali atas hidup kita. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Yang kedua,
cara atau tips yang kita harus lakukan adalah kita mulai untuk membuat sebuah plan atau jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Janji Tuhan selalu ditaruh di dalam jangkauan kita, tetapi tidak serta-merta ada di dalam genggaman kita. Untuk itu kita harus bekerja, untuk itu kita harus melangkah ke depan, dan juga kita harus membuat setiap rencana atau membuat setiap plan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa untuk keluar dari masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan ini. Seperti contohnya adalah ketika anak kita akan menghadapi sebuah ujian, maka dari jauh-jauh hari kita sudah akan mempersiapkan anak tersebut, di mana kita akan memberikan kursus, kita akan memberikan les, kita akan memberikan buku-buku yang akan mendukung, bukan serta-merta hari ini belajar lalu besoknya kita mengikuti sebuah ujian. Maka segala sesuatunya harus kita rencanakan terlebih dahulu, segala sesuatunya harus kita benar-benar planningkan dengan matang. Amsal 16 ayat 3, percayakanlah kepada Tuhan, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Dan jangan lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus doakan setiap rencana kita, setiap plan kita ke depannya, dan juga kita tetap setia dan taat pada rencana-rencana yang sudah kita buat tersebut. Dan pada pagi hari ini juga kita juga akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa dipakai dan juga diurapi oleh Tuhan, yaitu tentang Raja Daud, di mana dalam masa-masa sulitnya dan juga di tengah himpitan masalah yang terus melanda dan juga bertubi-tubi, Raja Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan, Raja Daud bahkan kemudian berkata, aku akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Untuk itu mari kita belajar bersama dari apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud, yaitu sikap percaya dan juga sikap mengandalkan Tuhan, di mana Tuhan pasti akan menunjukkan kebaikannya sesulit dan sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi. Mata jasmani kita boleh saja melihat suatu kemustahilan, di mana mungkin hasil pemeriksaan kesehatan kita menunjukkan sudah tidak ada harapan, atau kondisi keuangan kita yang begitu sulit, dan juga usaha kita atau pekerjaan kita yang diambang kebangkrutan. Tetapi tidak peduli seberapapun buruk ataupun seberapapun besar pencobaan yang sedang kita alami, tetaplah yakin dan percaya bahwa Anda akan melihat kebaikan dan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan pencipta alam dan semesta. Dia akan memegang Anda di telapak tangannya, dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Untuk itu tetaplah optimis dan tetap fokus pada setiap plan atau rencana kebaikan yang akan Anda lakukan. Dan juga jangan lupa untuk berlakulah setia dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kembali melakukan aktivitas sekalian.